Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 63 bertemu Master Kin. Dewa Penolong. Sekeluarga bertiga merasa bingung, meskipun Ernie Tang adalah nona kedua keluarga Tang, dia telah meninggalkan keluarga Tang sekarang, sehingga hubungan keluarga besar ini tidak ada lagi. Tentu saja tidak ada yang akan membantu dia sang nona besar yang melarat. Wajah Vivin tiba-tiba berubah beberapa kali. Dewa Penolong. Mungkinkah? Apakah Tuan Qin? Selama ini, orang yang paling berkuasa yang dikenal oleh Vivin yaitu Tuan Qin. Keterampilan medisnya yang luar biasa membentuk status sosial yang sangat tinggi. Bahkan CEO Meng menghormatinya. Benar. Bukankah operasi yang dilakukan Tuan Qin kemarin adalah ayah dari CEO Meng? Pasti Tuan Qin yang menyelesaikan operasi kemarin dan mengatakan sesuatu, dan kemudian CEO Meng memperhatikan Hartanto Lin. Mungkinkah rumor itu benar? Jika Tuan Qin tidak tertarik pada Vivin, bagaimana dia bisa membantunya tanpa alasan? Di depan begitu banyak ahli medis, memintanya menjadi asisten. Semua ini terhubung, sulit bagi Vivin untuk tidak berkhayal. Vivin, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tersipu? Hah? Aku baik-baik saja. Jantung Vivin berdegup kencang, dan pikirannya mulai melayang. Tidak tahu kapan bisa bertemu Tuan Qin. Thomas Qin menemukan waktu untuk menelepon Abraham Tang. Saat ini, Abraham Tang masih dalam pemulihan di rumah. Meskipun ayahnya sangat meremehkan Thomas Qin, dia tidak berani memprovokasi Thomas Qin lagi. Kedua kakinya hampir lumpuh. Terlebih lagi, master yang dia undang sebelumnya tidak bisa mengalahkan Thomas Qin. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan itu? Begitu dia mendengar panggilan Thomas Qin, Abraham Tang hampir copot jiwanya. Abraham Tang, beri kamu waktu 1 hari untuk mengembalikan aset milik bibi kedua aku, Ernie Tang. Ini, Abraham Tang benar-benar terkejut. Aku tidak berani mengambil keputusan, tetapi aku bisa memberikan semua aset aku padanya. Thomas Qin mengangguk, tentu. Ketika dia berada di keluarga Tang, Abraham Tang juga merupakan putra tertua, dan asetnya jauh lebih banyak daripada bibi kedua. Dia tahu bagaimana menyerahkannya sendiri, itu yang terbaik. Saat makan malam, paman kedua dan Vivin juga pulang kerja. Keduanya telah membuat kemajuan besar dalam pekerjaan mereka, dan mereka tampaknya dalam suasana hati yang baik. Tak diragukan lagi, Hartanto Lin menjadi eksekutif perusahaan. Semua orang bahkan tidak sabar ingin menjilat padanya, sehingga mereka sangat kooperatif dalam bekerja. Dan Vivin, sejak skandal antara dia dan Tuan Qin, sikap para pemimpin di rumah sakit terhadapnya juga berubah. Banyak kesempatan operasi diberikan kepadanya, yang jelas dimaksudkan untuk mendukungnya. Bahkan Direktur Franz Liu memintanya untuk menulis permintaan promosi jabatan sebagai wakil direktur. Fasilitas ini setidaknya bagi para dokter yang telah bekerja lebih dari 5 tahun dan berprestasi luar biasa. Jika itu adalah Vivin sebelumnya, bahkan tidak berani memikirkannya. Tetapi dia juga mengerti bahwa semua ini disebabkan oleh skandal antara dia dan Tuan Qin. Namun, skandal itu bagaimanapun juga adalah skandal, tidak benar. Dia bahkan belum melihat wajah Master Qin, jadi tidak bisa terus seperti ini. Dia harus menemukan kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Qin. Namun, dia adalah gadis biasa, di mana dia bisa melihatnya jika dia ingin. Saat tiba waktu makan malam, Ernie Tang tidak benar-benar memasak, melainkan duduk di sofa dan melihat telepon, membuat Hartanto Lin dan putrinya bertanya-tanya. Bu, kenapa kamu tidak memasak? Ernie Tang mengangkat kepalanya, matanya sedikit kemerahan,
Ekspresi wajahnya rumit, dan nadanya bergetar. Aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 64 mengembalikan aset. Melihat ekspresi wajah Ernie Tang, sang ayah dan putrinya kaget, ada apa denganmu, Bu? Ernie Tang menarik napas dalam-dalam dan berkata setenang mungkin. Abraham Tang menelepon aku tadi, mengatakan bahwa keluarga Tang bersalah pada aku selama ini dan akan mendapatkan kembali status aku mulai hari ini. Jika aku ingin kembali, bisa kembali kapan saja. Hartanto Lin mengerutkan kening, Abraham Tang ini berbahaya dan licik, mungkin ada masalah di dalamnya, tidak boleh pergi. Ernie Tang mengangguk, aku juga berpikir begitu, jadi langsung menolak, aku tidak ingin kembali ke keluarga Tang yang dingin. Namun Abraham Tang berkata lagi, aku yang memutuskan untuk kembali atau tidak. Lagi pula dia akan mengembalikan aset milik aku. Hartanto Lin tercengang, benarkah? Mungkinkah keluarga Tang sebaik ini? Ernie Tang mengangguk, itu benar. Baru saja aku menerima 4 atau 5 panggilan. Hotel, restoran, dan taman hiburan paling menguntungkan di keluarga Tang semuanya telah dialihkan ke nama aku. Semua saham sudah ditransfer ke nama aku, dan prosedurnya akan selesai hari ini. Sekarang Hartanto Lin dan Vivin diam saja. Mungkin bohong membiarkannya pulang, tapi pengalihan ekuitas properti ini tidak palsu. Apakah Abraham Tang benar-benar sudah terbuka hati nuraninya? Vivin dan ayahnya sangat gembira. Sekarang aku benar-benar menjadi anak orang kaya, ayah aku sudah jadi eksekutif, ibu aku juga menjadi bos, akhir-akhir ini keluarga kita terlalu beruntung nih. Hartanto Lin sebenarnya agak bingung. Terlalu banyak hal baik belakangan ini. Sekeluarga bertiga telah meninggalkan kehidupan sulit dan tiba-tiba menjadi begitu nyaman bahkan sedikit kaya. Apakah itu semua karena keberuntungan? Mungkin, keluarga kita benar-benar dibantu oleh Dewa Penolong. Hartanto Lin hanya mengatakannya dengan santai, tapi yang mendengarnya tertarik. Vivin berpikir, Tuan Qin membantu lagi, bukan? Di malam hari, Thomas Qin menerima telepon dari Weston Meng. Kakak seperguruan junior, ayah saya telah keluar dari rumah sakit dan dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak. Thomas Qin berkata, yang penting sembuh. Jangan merokok lagi. Iya, aku pasti akan berpesan padanya, untuk menunjukkan rasa terima kasih, aku akan mengadakan pesta arak untukmu besok, sebagai tanda terima kasih, menurut kamu waktunya. Thomas Qin mengerutkan kening. Menyembuhkan dan menyelamatkan orang adalah tanggung jawab tabib, pesta perayaan itu terlalu dilebih-lebihkan. Adik seperguruan Meng, apakah itu terlalu boros? Weston Meng buru-buru berkata, sebenarnya ini bukan hanya keinginan aku, tapi juga keinginan para ahli media dari People's Hospital. Kedua operasi kamu membuat mereka takjub. Tapi tidak berkomunikasi dengan baik di ruang operasi, jadi meminta aku mencari kesempatan dan menyediakan suatu wahana agar semua orang bisa saling mengenal. Thomas Qin mengangguk. Ternyata begini. Pada saat itu, dia hanya peduli dengan menyelamatkan orang, dan dia memang tidak peduli dengan ahli medis di sekitarnya. Untuk para dokter ini, Thomas Qin masih memiliki kesan baik, bagaimanapun, mereka mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Pada kesempatan seperti itu, semua orang bertukar pikiran, Thomas Qin mengajari mereka beberapa teori, mungkin lebih banyak pasien dapat dirawat di masa depan. Baiklah, biarkan aku pergi ke sana besok malam, jangan terlalu boros, sederhana saja. Baik, akan dilakukan sesuai yang dikatakan kakak seperguruan. Apakah Anda memiliki persyaratan dari para tamu? Thomas Qin berpikir sejenak, aku baru pertama kali datang ke sini dan tidak kenal siapa-siapa. Kamu saja yang atur. Ngomong-ngomong, undang juga Vivin Lin dari People's Hospital. Oke, mengerti.
Dokter yang berhubungan dengan Weston Meng secara alami adalah ahli dalam berbagai bidang, dan Vivin jelas tidak memenuhi syarat untuk pergi. Tetapi dia sangat termotivasi, Thomas Kin akan membantunya dan bertemu dengan banyak ahli medis, yang juga sangat bermanfaat baginya. Bersambung.